Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bus ludes terbakar saat melintas di tol Pejagan Pemalang. 30 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Sopir pribadi dan anaknya berkomplot menguras uang di ATM majikannya lebih dari 300 juta rupiah. Menikmati sambal gami, sambal khas Botang di kota Semarang yang dibakar di atas cobek. Ya, bagi warga Tegal Raya siap-siap karena 1 Agustus uji coba pengisian BBM subsidi dengan aplikasi My Pertamina akan dimulai. Nantinya untuk membeli BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar harus menunjukkan kode respon cepat atau QR code yang didapat dari aplikasi My Pertamina. 1 Agustus mendatang uji coba aplikasi My Pertamina di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dimulai. Setiap pembelian BBM bersubsidi di wilayah Tegal Raya harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Warga yang tinggal di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, dan Kabupaten Tegal harus mulai mengunduh aplikasi My Pertamina. Registrasi My Pertamina khusus pengguna BBM Pertalite dan Solar subsidi dengan kendaraan roda 4, kendaraan roda lebih dari 4, kendaraan komersial penumpang dan barang, dan kendaraan layanan umum seperti ambulans pemadam kebakaran dengan surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah terkait. Selain itu, kendaraan dengan mesin di bawah 1.500 cc yang diperbolehkan mendapatkan BBM bersubsidi. Pribadi yang sama seperti yang di bawah 1.500 cc. Berarti tetap dapat subsidi. Kalau di bawah 1.500 cc bisa dapat Meskipun dia iya. Bagi pengguna kendaraan roda 2 atau lebih yang menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertalite, dan Pertamina Dex, belum perlu mendaftar di My Pertamina. Nantinya warga harus menunjukkan kode respon cepat atau QR dari aplikasi My Pertamina saat membeli BBM bersubsidi. Nantinya data pada kode QR akan dicek petugas SPBU apakah sesuai dengan kendaraan yang akan diisi. Untuk pembayaran dapat dilakukan tunai atau debit dan kredit di SPBU. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, warga Klaten, Jawa Tengah mengeluhkan jalan rusak akibat hilir mudik truk proyek pembangunan tol Solo Yogyakarta. Selain berlubang, jalanan sepanjang 2,5 km juga berdebu saat dilintasi. Kondisi jalan di Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten sungguh memprihatinkan. Hanya jalan berlubang dan bergelombang yang dirasakan saat melintas sepanjang 2,5 km. Tanah pun dipakai untuk menutup lubang jalan. Tak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Debu jalanan yang mengganggu penglihatan pengendara dan warga sekitar. Apalagi saat hujan, jalan menjadi licin dan membuat sejumlah pengendara terjatuh. Rusaknya jalan akibat hilir mudik truk pengangkut tanah uruk untuk proyek pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta. Setiap harinya lebih dari 70 truk melintas di jalan ini. Warga meminta agar pemerintah mencari jalan keluar usai pertemuan antara pihak terkait dilakukan untuk menangani kerusakan jalan yang dilalui kendaraan proyek tol Solo Yogya. Apa yang menjadi kewajiban CV supaya dipenuhi dulu. Salah satunya untuk masalah akses jalan itu bisa diperbaiki dan bisa untuk lewat warga. keluhannya apa sih Pak warga Pak? Keluhannya hanya kalau mau jalan itu berlumpur dan sering kepleset gitu. Itu kan bluduknya masuk di warung, masuk di mana-mana. Jadi kan nggak nyaman gitu loh Mas. Saya maunya itu ya cepat selesai ya. Diperbaiki seperti semula atau gimana Bu? Ya ya bisanya kalau dibaiki seperti semula lah gitu. Angan-angan saya. Semula seperti apa dulu? Iya, ya aspal gitu loh. Pembangunan tol Solo Yogyakarta berlangsung hingga 2025 dan uji cobanya baru dilakukan pada 2027. Jalan tol dengan panjang sekitar 35 km ini rencananya akan dibangun jalur sepeda khusus di salah satu sisi tol.
Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kita ke informasi selanjutnya. Salah satu cara Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mengejar target vaksinasi booster dengan menggelar sentra vaksinasi COVID-19 di Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Selain itu, panitia juga menggelar cek gula darah secara gratis. Setelah ditiadakan karena pandemi COVID-19, gelaran CFD di Jalan Pandanaran kembali ramai. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali memanfaatkan CFD untuk meningkatkan pencapaian vaksin COVID-19. Sentra vaksinasi menerima penyuntikan vaksin dosis pertama, kedua, hingga booster. Pihaknya juga menyediakan cek gula darah gratis. Dalam sehari lebih dari 150 orang divaksin. Saat ini capaian vaksinasi booster di Boyolali baru mencapai 20,53%. Sementara ada 4 kasus positif COVID-19 dengan rincian 2 dirawat dan 2 lainnya diisolasi secara mandiri. Kami masyarakat tertarik lagi untuk melakukan booster setelah sekian lama. Gitu, masyarakat kelihatannya sudah tidak karena ini ya, karena pandemi, dianggapnya pandemi sudah selesai karena kasusnya sudah. Kita beralih ke informasi lain. Bagi pecinta pedas, jangan lewatkan mencicipi sambal bakar di rumah makan di daerah peleburan Kota Semarang. Sambal gami khas Bontang dipadukan aneka lauk seperti cumi hingga daging sapi bakar, menggoyang lidah Anda tentunya. Sambal apa ya ini? Kok disajikan di atas cobek lalu dibakar? Wah, ternyata ini adalah sambal gami, sambal khas Bontang Kalimantan Timur yang ditemui di Kota Semarang. Cara meracik sambal gami cukup unik. Pertama, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, terasi, garam, dan gula diulek kasar lalu dibakar di atas cobek. Selanjutnya tinggal ditambahkan dengan lauk pilihan seperti ayam, bebek, daging, atau aneka boga bahari yang dibakar bersama di atas cobek. Tak butuh waktu lama, hidangan sambal gami sudah siap disantap. Yang unik itu penyajiannya itu di hot plate, jadi itu masih terjaga panasnya. Pedasnya itu untuk level yang nggak doyan pedas mungkin nggak doyan ya, tapi untuk yang suka pedas ini recommended banget sih. Biar laris, cita rasanya disesuaikan dengan lidah orang Jawa. Untuk sambelnya sendiri kita sesuaikan dengan lidah Jawa. Jadi sudah modifikasi yang kita ambil konsepnya sehingga sambelnya dibakar di atas cobek dan agar semuanya fresh dan panas dan lebih enak dinikmati. Itu dari sambal gami Berbudan juga kelebihannya nasi, lalapan itu kita free refill prasmanan sepuasnya. Saking ramainya, ada 1000 porsi sambal gami yang dipesan dalam sehari. Untuk harganya dimulai dari Rp19.000 hingga Rp80.000 bergantung pada jenis lauk yang dipilih. Ali Mustahirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi kuliner tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.